Lokananta. Ini mau saya Mas Hendy sama saya. Ya, selamat datang Pak Amin, Pak Rida, teman-teman PPA, teman-teman dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Ada Pak Mami, Pak Mami, ada Pak Mami. Iya, selamat datang Bapak semuanya di Lokananta. Ini semenjak revitalisasi hampir 2 tahun yang lalu nih bersama Pak Rida juga, Mas Bimo dan teman-teman di sini. Kami mewakili ruang riang Lokananta diberikan ini nih wewenang untuk mengelola sebagai operator. Nah, di sini saya juga menjadi chiefnya. Dan sebelum kita masuk ke tour, Pak Amin, nanti kita nonton dulu ada video profilnya Lokananta dari era pertama ya, 29 Oktober 1956 sampai revitalisasi Lokananta di 2023-2022 kemarin. Berdiri di Solo sebagai pabrik ringan hitam pertama di Indonesia pada 29 Oktober 1956 atas inisiasi Direktur Jenderal RRI Raden Maladik. Sejak operasi awal di dekade 50 dan 60, Lokananta telah melahirkan nama besar seperti Gesang, Bin Slamet, Waljina, dan Titik Puspa yang bersinar lewat ajang sayembara Bintang Radio. Namun, jelang dekade 70, Lokananta diterpa banyak masalah, mulai dari krisis politik di tahun 65 hingga isu pembajakan piringan hitam pada tahun 69. Sempat ada restrukturisasi dan renovasi, juga transformasi produk dari piringan hitam ke kaset. Tapi masalah yang sama tetap berulang. Pembajakan kaset kembali marak selama dekade 80-an. Kemudian pergantian rezim di akhir 90-an berujung pada pembubaran Departemen Penerangan pada tahun 1999. Imbasnya, Lokananta sempat dinyatakan pilot oleh pengadilan. Awal milenium lantas jadi pergolakan untuk Lokananta. Pada tahun 2001, mereka dilebur dalam Institusi Percetakan Negara Republik Indonesia atau disingkat PNRI. Lalu berganti nama jadi PNRI Cabang Surakarta Lokananta. Setelah berbulan, Lokananta harus berusaha agar tak mengulang masa pandemi medio 2004 hingga 2007. Mereka mulai mengubah model bisnis jadi duplikasi audio, rekaman, dan produksi multimedia. Studio kemudian direnovasi. Aset berupa 5.000 master pinadal dan 30.000 keping piringan hitam perlahan dikonversi ke format kaset dan MP3. Lokananta akhirnya dibuka kembali untuk kunjungan umum pada tahun 2012 bersamaan dengan tagar Save Lokananta yang jadi perhatian di Twitter. Berkat kampanye, sejumlah musisi yang tergabung dalam Sahabat Lokananta termasuk diantaranya almarhum Glenn Fredly. Upaya penyelamatan Lokananta tidak berhenti di tangan. Pada tahun 2013, Glenn Fredly memulai reaktivasi ruang lewat gelaran live season bersama dan Bambu Cakar. Di tahun yang sama, Galeri Malang bernyanyi juga menyumbang 2.000 cover piringan hitam untuk membungkus koleksi Lokananta. Namun, semua usaha masih harus dikerahkan agar Lokananta tetap relevan. Sebuah festival lalu diadakan pada tahun 2014 dengan bantuan pekerjaan sukarela dari Solo dan Yogyakarta. Kemudian di tahun yang sama, Lokananta jadi tuan rumah untuk gelaran The Cost of Day di Solo. Modernisasi menjadi upaya selanjutnya yang ditempuh untuk mewakilkan Lokananta. Pada tahun 2014, Cinca Records membantu proses distribusi dan rilisan berbagai platform digital seperti Jaws, Spotify, Deezer, dan YouTube. Pada tahun 2019, Lokananta Music Festival mulai digelar. Pada tahun 2022, pembubaran total mulai dilakukan bersamaan dengan penyegaran di sisi manajemen. Sampai akhirnya, sekarang Lokananta bisa kembali diputar untuk semua dengan wajah yang sama.
Yes. Jadi setiap hari Galeri Lokananta ini kita buka dari mulai jam 10 pagi sampai jam 8 malam untuk kunjungan. Biasanya yang datang itu Gen Z, Pak. Kebanyakan mereka bayar 35.000 untuk kunjungan dan bisa menikmati ruangan ini semua selama 2 jam. 1 jam ada tour guide, 1 jam lagi mereka bisa wandering around. Dan foto spotnya banyak. Banyak. Ayo Pak, kita mulai. Pak, kita foto. Itu pertanyaannya foto spot banyak. Foto spot banyak. Mari kita foto. Mari kita foto-foto.